Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Celista dari kelas 11 TJKT 1. Sekarang kita sudah lanjut pada bab 3 yaitu pengenalan basic dan Cisco yang merupakan materi dari Cisco Certified Network Associate. Nah, pada bab 3 ini kita akan mempelajari 6 materi teman-teman. Yang pertama, remote Cisco real device. Yang kedua, remote Cisco pada packet tracer. Yang ketiga, perintah dasar Cisco. Yang keempat, service password encryption. Yang kelima, konfigurasi IP address pada Cisco router. Dan yang terakhir, keenam, perintah N. Di sini langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu remote Cisco real device. Nah, kalian bisa perhatikan di sini terdapat PC, laptop, lalu kabel ya teman-teman, dan juga switch. Nah, pada switch itu terdapat banyak port. Port ini disebut dengan interface. Fungsi interface yaitu dapat digunakan sebagai access point yang dapat menghasilkan internet. Jadi di sini kita akan belajar tentang remote access. Untuk meremote laptop dan juga PC, di sini terdapat konsol port, kemudian bisa juga dengan menggunakan kabel teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua yaitu remote Cisco pada packet tracer. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba remote di Cisco packet tracer. Langsung saja kita tambahkan switch. Kemudian kita tambahkan PC ya teman-teman. Nah, kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Kali ini kita pakai yang kabel konsol ya teman-teman, karena ini digunakan untuk meremote. Kemudian di sini kita pilih yang konsol. Kemudian kita sambungkan ke PC dan pilih yang port RS232. Jika sudah, kita bisa konfigurasikan teman-teman. Kita klik di sini ya. Lalu pilih desktop. Lalu kita ke terminal. Di sini kita oke saja ya teman-teman. Di sini kita oke. Nah, nanti kita bisa konfigurasikan lewat sini ya teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya itu kita bisa konfigurasi switch pada tampilan CLI teman-teman. Langsung saja kita klik switch-nya. Lalu kita pilih yang CLI. Nah, di sini kita bisa konfigurasi langsung pada CLI-nya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga yaitu perintah dasar Cisco. Di sini kita akan belajar perintah dasar Cisco teman-teman. Di sini kita langsung saja klik switch-nya. Kemudian kita ke menu tampilan CLI ya teman-teman. Nah, bisa kalian perhatikan di sini terdapat simbol lebih dari ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Artinya kita sedang berada di user mode. Kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, bisa kalian lihat pada user mode, izin aksesnya itu terbatas ya teman-teman. Jadi kita hanya bisa testing, telnet, SSH, dan lain-lain ya. Nah, yang kedua terdapat mode privilege. Jika saya ketikkan enable, nah di sini terdapat tanda pagar yang artinya kita sudah di menu privilege mode. Kita ketikkan tanda tanya teman-teman. Maka di sini izin aksesnya itu lebih banyak ya teman-teman. Kemudian di sini more, jika kita enter, maka akan bertambah satu komen. Selain itu kita bisa menggunakan spasi
untuk menampilkan lebih banyak komen. Ya, bisa kalian lihat di sini komennya jadi lebih banyak ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada global mode configuration. Kita bisa masuk dengan mengetikkan komen CONST. Di sini terdapat config, artinya kita bisa melakukan semua konfigurasi. Kita ketikkan tanda tanya. Nah, di sini kita memiliki lebih banyak akses dan juga bisa melakukan konfigurasi ya teman-teman. Kalau kita ingin keluar dari mode ini, kita bisa menggunakan command exit teman-teman. Nah, jadi kalau kalian ingin keluar dari mode ini, kalian bisa ketikkan saja exit. Kalau tidak, kalian bisa mengsingkatnya menjadi X seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu service password encryption. Teman-teman, sekarang kita akan coba untuk membuat password di switch-nya agar aman dari serangan hacker. Di sini kita klik switch, lalu kita ke menu yang CLI. Kemudian kita bisa masuk ke privilege mode terlebih dahulu. Lalu masuk ke global mode, kita ketikkan config, lalu ketikkan enable password ya teman. Kemudian di sini misal untuk passwordnya saya berikan 123, kemudian enter. Kemudian di sini kita bisa coba exit, kemudian exit lagi. Lalu kita masuk ke mode privilege lagi teman-teman. Maka di sini kita akan dimintai passwordnya ya. Kita masukkan passwordnya. Nah, misal nih kalian itu lupa sama passwordnya, itu kita bisa ketikkan show run teman-teman. SHOD run. Kemudian enter. Nah, di sini terdapat password yang kita setting pada switch-nya ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat saja. Sekedar informasi teman-teman, untuk enable password ini tidak secure ya. Untuk lebih secure-nya kita bisa menggunakan enable secret. Untuk enable secret kita masuk ke global mode terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke menu global mode ya teman-teman. Kemudian ketikkan enable secret. Kemudian di sini kita ketikkan enable secret. Misal di sini untuk passwordnya saya berikan 54321. Kemudian kita enter dan kemudian kita exit teman-teman. Lalu masuk lagi ke N ya teman-teman, ketikkan. Dan kita masukkan password yang secretnya yaitu 54321. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini itu tidak terdapat password yang kita konfigurasikan pada enable secretnya. Nah, jadi ini itu lebih aman ya teman-teman. Sedangkan untuk enable password itu terlihat jelas yaitu 123. Nah, sebenarnya enable password itu juga bisa dijadikan seperti enable secret teman-teman. Caranya kita masuk ke global mode terlebih dahulu. Lalu ketikkan service password.
Script encryption. Kemudian kita ketikkan X. Kemudian di sini kita coba ketikkan Sauron. Nah, bisa kalian lihat sekarang passwordnya sudah terblokir. Akan tetapi ini masih tidak secure ya teman-teman, karena ini masih bisa dihack melalui browser. Jadi lebih baik pakai yang enable secret saja ya teman-teman, yang seperti tadi saya sudah praktikkan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu konfigurasi IP address pada Cisco router. Di sini kalian akan membuat topologi baru ya teman-teman. Di sini kalian bisa tambahkan saja router 2811, kemudian kalian bisa tambahkan switch yang 2960 dan juga PC-nya ya teman-teman. Di situ kalian bisa tambahkan 3 PC. Kemudian kalian bisa sambungkan perangkatnya menggunakan kabel yang seperti biasa ya teman-teman, yaitu menggunakan kabel automatic. Di sini saya sudah membuat topologinya ya teman-teman, jadi kalian bisa tirukan saja seperti topologi yang sudah saya buat ini. Nah, kalian itu pasti sudah paham untuk PC 1 dan PC 2 ini berbeda network dengan PC 3 teman-teman, karena sudah berbeda segmen. Segmen itu port pada router. Di sini untuk IP di antara switch dan router adalah 10.10.10.0, kemudian dari router ke switch IP-nya 10.10.10.1. Untuk IP PC 1 adalah 10.10.10.2 dan PC 2 adalah 10.10.10.3. Selanjutnya untuk network di antara router dan PC kita menggunakan IP 20.20.20.0 dan untuk IP router yang mengarah ke PC 3 IP-nya 20.20.1. Lalu IP PC 3-nya sendiri yaitu 20.20.2. Oke, langsung saja kita konfigurasikan secara CLI pada router ya teman-teman. Kita klik routernya, kemudian kita klik yang CLI. Nah, di sini kita akan konfigurasikan yang mengarah ke switch terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu FA0/0. Di sini kita ketikkan N, lalu masuk ke global mode, kita ketikkan conf T. Di sini kita masuk ke interface FA0/0. Kita tuliskan interface FA0/0. Lalu kita nyalakan kabelnya dengan command no shutdown, teman-teman. Kemudian kita X. Lalu masukkan ke interface FA0/1 teman-teman ya. Di sini kita nyalakan juga dengan no shutdown. Kemudian kita enter, lalu di sini kita X lagi teman-teman. Dan masuk lagi ke interface FA0/0. Di sini kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2, kemudian subnetnya yaitu 255.255.255.0. Kita ketikkan IP address 10.10.10.1, kemudian subnetnya 255.255.255.0. Nah, kemudian kita lakukan juga hal yang sama pada FA0/1 teman-teman. Di sini kita bisa X ya. Lalu kita masukkan lagi interface
FA0/1. Kemudian masukkan IP-nya yaitu 20.20.1. Kita IP address 20.20.1. Kemudian subnet masknya kita ketikkan 255.255.255.0. Oke, kemudian kita coba lihat status IP-nya. Kita ketikkan X terlebih dahulu. Lalu ketikkan komen show IP interface brief. Oke, di sini sudah berjalan ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasikan di masing-masing PC-nya sesuai dengan IP yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Pada PC 1 kita ke desktop, lalu IP configuration. Ya, di sini IP-nya itu untuk PC 1 yaitu 10.10.10.2. Lalu subnet masknya yaitu 255.255.0. Selanjutnya kita tambahkan gateway. Jadi gateway adalah jalan, yaitu jalan agar kelompok PC ini bisa berkomunikasi dengan PC 3 ya teman-teman. Karena melalui router berarti kita gunakan gateway 10.10.10.1. Pada default gateway kita tambahkan 10.10.10.1. Kemudian lakukan hal yang sama pada PC 2 dengan IP 10.10.3 ya teman-teman. Klik dulu dan kita ke desktop, lalu IP configuration, kemudian kita isikan IP-nya yaitu 10.10.10.3. Lalu subnet masknya kita isikan 255.0. Kemudian untuk default gateway-nya kita isikan 10.10.1 deh. Oke, sudah. Selanjutnya pada PC 3-nya kita ke desktop, lalu IP configuration, kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 20.2 ya teman-teman. Kemudian subnet masknya sama 255.0. dengan gateway 20.1 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita coba cek path koneksi dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk informasinya ini sudah successful ya teman-teman. Lalu kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3. Dan jika failure, kalian bisa coba lagi ya teman-teman untuk mengirimkan suratnya. Nah, di sini juga sudah sukses ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-6 yaitu perintah N. Teman-teman, untuk perintah N ini hampir mirip seperti exit ya. Bisa kalian lihat, di sini saya sedang berada di menu config if. Jika saya X, ini kita masih berada di menu global config.
Misalkan saya masuk lagi ke menu interface FA0/1. Kemudian ketikkan N. Nah, di sini maka kita akan langsung kembali ke mode privilege ya, teman-teman. Oke, sekian pembahasan kita, teman-teman, pada bab 3 ini. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.